sering sih, kalau sekarang ini pun sering dia menampai kayak, kalau kita bilang kayak perempuan pakai jubah putih. Kalau mukanya sih nggak pernah tahu sih orang kan gitu. Cuman wujudnya aja gitu, wujudnya Bang. seperti itu, rambut panjang sambil merintih kayak kesakitan lah gitu, Bang. Kalau itu memang sih sering warga sekitar ini tempat sering dinampai kalau habis maghrib gitu. Di era-era tahun 70-an dan 80-an di daerah Jawa itu sangat viral itu tentang masalah keranda berjalan atau namanya disebut orang itu lampor. Iya, iya. Di daerah Jawa tuh ya. Di daerah Jawa itu. Itu tadi saya pun nggak nyangka bro tadi bro, kayak kok langsung tiba-tiba gerak sendiri kayak itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam supranatural, salam astral. Salam dari Binjai. Binjai. Oke, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah dan juga salawat terilah salam hanya buat junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillah malam hari ini kita telah berada di Desa Pasar Enam, Kelurahan Kuala Mencirim, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat, yang tepatnya disebut orang Tanah Seribu, Pasar Anam. Tapi sebelumnya, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat telistik mistis di mana kalian berada, karena sudah lama ya kita tidak menyambangi dan juga menyapa sahabat telistik mistis. Itu dikarenakan kita menghadapi beberapa kendala, baik masalah teknis maupun masalah operasional. Tapi malam hari ini alhamdulillah kita masih berikan kesempatan untuk hadir dan juga menyapa sahabat-sahabat telistik mistis. Jadi kita hadir dan juga berada di sini adalah guna melakukan explore ya, dan juga menelisik baik mistis, supernatural, astral, sebuah urban legend ataupun dibilang orang tuh apa ya, legenda, bukan legenda sih bahasa, cerita dari mulut ke mulut yang telah menjadi sangat viral di Tanah Seribu Pasar Enam ya, tentang sebuah bangunan tua ya. Atau orang setempat ini bilangnya villa terbengkalai atau bangunan tua sudah tidak terpakai lagi. Dan mungkin sebelum istilahnya menuju ke sana, di sini sebelum kita sampai ke villa yang telah ditinggal dan nggak terawat, ada beberapa spot. Ya, ada beberapa titik nanti yang kita explore juga sebelum kita sampai kepada lokasi utama. Jadi nanti di sana kita akan memasukin ada pemakaman umum di sebelah kiri dan juga ada sumur tua yang sudah tidak terpakai, dan sebelah kanan ada juga ada lembah di sebelah kanan kok tidak salah mendekati lokasi ke daerah villa tersebut yang ya. Telah ditinggal itu. Jadi sahabat telisik mistis, jangan ganti kanal YouTube Anda, tetap berada di Telisik Mistis. Karena apa? Karena kita akan mengupas secara tuntas, secara mendalam apa-apa saja yang akan kita jumpai dan juga kita rasakan nanti di sana, ya. Jadi tetap stay tune, ikuti kita. Oke, let's go. Tadi kayak suara ini ya, Bergerak sendiri tadi ya bro ya. Iya, brut gitu ya tadi ya. Udah mulai melakukan interaksi mereka. Sahabat telisik mistis, perjanji kita tadi bahwasannya kita akan menunjukkan kepada sahabat telisik mistis beberapa spot sebelum kita menuju ke lokasi utama atau ke spot utama. Spot yang pertama ini adalah kawasan pemakaman umum ya. Atau disebut orang biasa itu kuburan ya. Ya. Jadi mungkin
Bang Baim bisa jelaskan energi vibrasi yang Bang Baim rasakan di lokasi ini seperti apa? Kalau menurut saya, energi vibrasi yang berada di daerah areal pemakaman ini mungkin seperti pemakaman pada umum seperti biasa ya. Ya, mungkin tempat peristirahatan terakhir, tapi memang kencang. Karena ini kita ngomong nih ya, udah ada sejenis makhluk astral tepat berada di belakang saya. Ini dia sedang nongkrong santai di atas atap ini. Nah, selamat malam buat saudara tua kami berjenis kelamin laki-laki. Ya, jadi kita tahu bahwasannya kalau namanya pekuburan itulah di mana banyak bersemayam jasad-jasad yang sudah tidak bernyawa, dan biasanya memang di beberapa literatur yang telah kita baca, pekuburan adalah merupakan tempat yang sangat disukai oleh entitas-entitas yang bersifat bebas atau makhluk-makhluk astral dari golongan saudara tua kita lah, ada dari Banu Jan atau dari Banu Jin ya. Seperti itu. Jadi vibrasi yang kita rasa tadi sebelum memasuk kemari juga kan nggak sama yang seperti awal di opening tadi kita rasakan kan, Mbak Im kan? Beda. Lebih padat di sini. Lebih padat. Dan dinginnya pun lain. Saya merasakan di bagian atas ini ada Mbak Cantik lah ya. Selamat malam Mbak Cantik. Yang sering karakter beliau ini diambil oleh Suzana ya dalam film-film horornya. Jadi ada beberapa cara dan juga hal yang dapat dilakukan oleh makhluk astral untuk dapat berinteraksi dengan kita manusia ya. Seperti nanti suara-suara yang menimbulkan suara-suara yang Astagfirullahaladzim. Sudah mulai nih kayaknya kan. Assalamualaikum ya gaib. Dapat kita saksikan di sini ya. Ini adalah merupakan 2 buah kerenda. Karena di posisi pojokan sebelah sana itu udah ada pekuburan umum tadi seperti yang udah kita ceritakan tadi. Tadi kayak suara ini ya, Bergerak sendiri tadi ya bro ya. Heeh. Iya, brrrt gitu ya tadi ya. Udah mulai melakukan Interaksi ya. interaksi mereka nih ya. Inilah salah satu wujud interaksi yang dilakukan oleh makhluk astral kepada kita saudara mudanya atau kita sebagai bangsa manusia. Jadi kalau saya melihat kerenda ini ya, saya teringat dulu kasus di era-era tahun 70-an dan 80-an di daerah Jawa. Itu sangat viral itu. Tentang masalah kerenda berjalan atau namanya disebut orang itu lampor. Iya, iya. Di daerah Jawa tuh ya. Di daerah Jawa itu. Jadi tadi saya pun nggak nyangka bro tadi bro, kayak kok langsung tiba-tiba gerak sendiri kayak itu. Luar biasa nih. Jadi yang bisa saya rasakan malam hari ini adalah bahwasannya yang sering melakukan interaksi kepada masyarakat setempat sebenarnya kalau namanya orang sudah meninggal tuh udah nggak ada lagi namanya ruh yang bisa mengganggu ya. Ini ya memang interaksi energi dari saudara-saudara tua kita dari Banu Jan itu. Lokasi sangat pas dengan dikelilingi oleh pohon-pohon besar seperti ini ya. Apa seperti apa namanya pekuburan pada umum lah mungkin ya. Assalamualaikum ya. Gaib. Apa yang dirasakan energinya tadi bro?
Assalamualaikum ya Allah. Saya melihat di posisi pojokan ini ya, ada vibrasi energi seorang wanita. Dan di sebelah sana, orang KT itu. Tapi kalau mau dideskripsikan satu persatu, wah, Sini sangat padat, sangat banyak, bingung. sangat banyak, sangat luar biasa, banyak banget. Saya tadi asli melihat sekelebat bayangan ya. Sobat Telisik Mistis. arah dari mana tuh? Dari sebelah sini ke arah sebelah sana dia. Oh, dari arah Pekuruman menuju ke arah luar. Itu wujudnya tuh yang berkaki 4 loreng. Ayo. Tuh. Balik. Udah abang ceritakan. Kalau secara mistisnya lah, yang mungkin abang bisa. Ya, merinding juga nih bang. Mungkin ada di sekitar sini kan gitu bang. Iya. Cuman ya kalau masalah mistisnya sering sih, kalau sekarang ini pun sering dia menampai kayak, kalau kita bilang kayak perempuan pakai jubah putih. Kalau mukanya sih nggak pernah tahu sih orang kan gitu. Cuman wujudnya aja gitu. Wujudnya Bang. seperti itu, rambut panjang sambil merintih kayak kesakitan lah gitu bang. Kalau itu memang sih sering warga sekitar ini tempat sering dinampai kalau habis maghrib gitu. Di samping mbak-mbak yang berbaju putih itu, ada lagi nggak yang maksudnya lebih viral di daerah sini, wujud-wujud seperti entah? Kalau itu yang sering, Karena kan di awal tadi abang ada Ya. cerita tadi kayak yang ular abang bilang ya gitu. kalau ular itu pernah sih gitu. Cuman namanya kita dulu masih anak-anak, itu ular keramat apa enggaknya kita sih nggak tahu Nggak tahu, gitu. Cuman namanya iseng anak-anak ini kan, kenakalan anak-anak tahu lah bang, kita bakar. Mati dia, kita lentangkan di jalan supaya ditabrak orang terkejut gitu-gitu ya. Kalau yang abang bilang arah ke sungai tadi, Iya. yang abang bilang tadi itu, tadi di awal abang kita di kedai kopi tadi abang ceritain bahwasannya sampai sekarang pun abang nggak berani kalau ke situ sendirian gitu. Itu pernah ada story apa situ? Itu kalau situ bang, kejadiannya bang, setiap maghrib kita pulang dari ladang, dulu kalau kecil duluan sering dibawa ke ladang sama bapak, entah sama abang. Setiap kita mau turun ke sungai, cerek maghrib nggak bisa jalan kita bang. Itu memang saya itu bang. Kejadian nama abang saya lah itu. Pas kayak orang sholat, habis orang sholat tuh kayak orang merintih gitu deh bang. Kayak entah kesakitan entah apalah gitu. Tapi wujud beliau itu yang abang sama abang Bang Gino lihat sama abangnya Bang Gino itu, bisa nggak dideskripsikan tuh wujudnya laki-laki atau perempuan? Kalau wujudnya kayak laki-laki bang, cuman kalau yang suara merintih itu perempuan. Suara perempuan. Karena dia saya nampak dia pakai surban gitu. Cuman kita mau Yang laki-laki ngomong, tadi? ya kita mau jalan aja nggak bisa, tetap berhenti kita bang. Tuh gitu. Pengalaman abang sama Mbah apa tadi pas lagi mancing, padahal kan banyak itu. Ya cuman itu ceritanya kan gini, itu cerita sama abang yang namanya Wak Darkun kan gitu. Mancing kami di aliran sungai itulah, paret dia kan kecil ya, kayak ada empang situ kan banyak bang. Cuman karena udah maghrib tuh mungkin disuruh pulang, kita nggak tahu juga sih, namanya kita anak-anak. Abang itu lari aja, jadi ikan yang kita pancing tadi ya ketinggalan lah bang. ya. Ku kejar dia lari, tambah kenceng dia lari, sampai di dekat rumah baru cerita dah, dinampailah entah sosok apa gitu, kita kurang tahu sih. Cuman dia udah nggak mau ngomong, lari aja pulang gitu. Berarti Wak tadi nggak diceritakan apa Nggak ya? ada. Apa yang sosok apa yang dia lihat dia tidak ceritakan kepada Iya. abang ya? Cuman dia rasa nampak takut lah gitu, sampai saya istilahnya adiknya pun ditinggal gitulah. Oke, sahabat Telisik Mistis, alhamdulillah kita telah sampai di spot utama,
di mana bangunan villa terbengkalai ataupun rumah yang tidak lagi dihuni oleh bangsa manusia, kita telah sampai di sini. Jadi apa yang Bro Baim merasakan? Ya, energinya cukup kencang. Kencang ya? Yang kencang. Dan terus apa namanya? Model kayak makhluk astralnya sih, ini sebenarnya yang di dalam pun ada, Iya. yang di luar pun ada juga. Tapi berbeda ya? Iya. Masing-masing memiliki teritori sendiri ya? Iya. Yang di dalam, yang di luar. Jadi kalau yang bagian luar mungkin bisa Bang Baim deskripsikan yang di sebelah kiri kita, depan dan juga di sebelah kanan kita nih. Kalau saya merasakan di sebelah kiri kita tuh, posisi sebelah sana tuh, itu wujudnya seperti ular gitu. Iya, Bapak, buat ini dari sini atas manusia, Ke bawahnya nih. separuh tadi udah ini snake itulah, Iya. laki-laki, rambut gondrong. Kalau ada memiliki tanduk sebiji Iya. dia di sini, satu biji tanduknya. Kalau yang di dalam model yang kayak apa nih? Apa namanya? Kakak cantik. Yang di luar dulu kita bahas nih, karena kita belum ekspor ke dalam nih. Oh gitu ya? Heeh. Saya cuma rasain banyak nih bagian depan kita nih wujudnya seperti saudara-saudara kita orang kecil-kecil itu. Iya. Jadi memang di sini lokasinya apa ya? Udah dari seperti narasumber sampai ke tadi udah kurang lebih 10 tahun lebih tidak dihuni. Jadi energi entitas yang tidak bertuan itu sudah memang menarik mereka untuk berkumpul di sini. Di Lumrah, samping istilahnya tuh lumrah ya. lumrah. Jadi karena posisi daripada villa ataupun bangunan tua yang tadi itu yang berada di tengah ladangan ya, bisa dibilang dekat-dekat ladang gitu. Jadi jauh daripada hunian manusia. Jadi sangat strategis untuk menarik entitas ataupun makhluk astral dari posisi yang agak jauh untuk mendekat kemari. Dan seperti yang sebelumnya yang pernah dibincangkan oleh narasumber, Bang Gino pun kan ini kan sebelum terbangun villa atau tempat tinggal yang dihuni oleh manusia dan pabrik yang opak ini tadi kan memang hutan belantara juga kan. Memang hutan ya. Iya, jadi namanya hutan gitu kan ya, pasti makhluk yang astral tadi pasti banyak karena memang tempatnya pula di situ. Jadi observasi sebelumnya bahwasannya narasumber menyatakan bahwasannya ini udah beberapa orang menghuni tapi tidak sanggup. Jadi mereka tuh tidak bisa berlama-lama untuk menempati rumah ini karena dalam bahasa mereka tuh sering mendapat gangguan-gangguan. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya berkesimpulan bahwasanya memang lokasi ini memang tempat komunitasnya daripada makhluk astral, tapi dibuat sebuah bangunan untuk tempat tinggal manusia. Jadi kemungkinan besar makhluk-makhluk astral tersebut belum meninggalkan lokasi ini secara ikhlas atau secara gimana ya. Iya. Jadi mereka tidak dapat kembali lagi untuk masuk ke dalam lokasi ini. Tapi yang kita rasakan bahwasanya memang mereka memiliki teritori sendiri, yang di dalam sini, yang berada di luar. Kalau saya rasa ini wujud seorang wanita udah ada di sebelah kanan kita. Jadi untuk lebih lanjutnya kita giling ke dalam. Boleh. Jadi karena kita tidak bisa masuk akses melalui pintu depan ini, kita akan masuk ke bagian belakang di sayap sebelah kiri kita ini ada pintu untuk menuju ke dalam. Nanti di dalam kita akan coba explore lebih Jauh lagi ya. lebih jauh lagi. Yuk. Oke, sahabat telisik mistis, kita karena tidak bisa masuk melalui akses pintu depan, sekarang kita akan coba masuk melalui akses pintu dari sayap rumah sebelah kiri. Langsung saja. Assalamualaikum. Gue. Assalamualaikum.
dari bentuk bangunannya memang sudah apa namanya kayaknya udah lama ditinggalkan kayaknya ya. Iya. Dari ya. Ini bisa kita lihat sendiri. Tapi kalau saya lihat bentuk apanya, konstruksi bangunannya ya, ini mengadopsi bangunan modern. Maksud saya tuh ini tidak bangunan Belanda atau bangunan lama ya, tapi ini merupakan bangunan baru. Ya benar. Jadi ini berarti kita masuk dari pintu apa ya? Pintu belakang ini dapur kelihatannya nih. Ya dari belakang, dari pintu dapur lah. Dapur nih ya. Di sini saya merasakan energi apa ya? Wujudnya kecil, tapi kepalanya besar, laki-laki. Ya, ini kamar mandi. Yang saya rasakan di sini di kamar mandi ini ya, wujudnya berbulu itu, laki-laki yang biasa kok dibilang orang nun sewu sebelumnya, ini wujudnya seperti genderuwo itu. Ini tempat masak nih kelihatannya nih. Dapur lah ya. Dapur. Sedang kali. Ini ruang tamu ini. Berarti rumah ini memiliki 2 kamar berarti ya, 2 kamar. Kamar utama dan kamar yang kedua kan. Kamar pertama, kamar kedua, tempat masak, belakang tadi itu dapur. mungkin sudah cukup lama nih ya bro ya, sampai tinggal sampai. Itu rayap. Jadi kenapa bisa rayap tumbuh di situ? Sebenarnya karena tempat ini udah kurang lebih 10 tahunan tidak Huni ya. dihuni. Jadi menurut story-nya gimana itu? Apa ditinggalkan begitu saja atau gimana? Jadi setelah bangunan ini berdiri, menurut narasumber ada beberapa keluarga lah mencoba menempati rumah ini. Tapi mereka menghadapi berbagai kalau bisa dibilang gangguan yang intens ya. Tapi saya merasakan di lokasi ini sosok perempuan sangat kuat. Iya. Wujud perempuan. Jadi sahabat Risik nanti Bang Baim akan mencoba untuk memvisualisasikan ke dalam kanvas, Ke dalam buku gambar. ya sama itu bukan bersama kanvas, Sama ya. beberapa wujud makhluk astral yang sudah kita jumpai tadi di sini. Dan ini bisa dibilang mereka ini aktif, ya, wujud sosok yang wanita sama yang berbentuknya kecil, kepalanya agak gede, kupingnya agak caplang itu, sama yang di kamar mandi tadi itu, yang wujudnya ada dengar nggak? Iya. Pintu macam didorong. Iya. Dari sini dan dari sana tadi. Nggak, saya merasakan dari sebelah sini. Nggak bisa. Jadi itu merupakan salah satu wujud daripada interaksi makhluk astral kepada kita bangsa manusia. Di samping saya juga ada merasakan apa namanya? Retrocognition, energi kesedihan. Ya. Mungkin ya apa namanya? Dari keluarga yang istilahnya mungkin pernah tinggal di sini dulu mungkin kan. Dari apa? Karena sebenarnya bangunan ini tadi kan bisa menangkap dia energi yang lama. Insya Allah, jadi bisa saya pastikan sebelum bangunan ini berdiri, di sini banyak pohon-pohon besar. Banyak pohon-pohon besar yang ditumbangkanlah untuk mendirikan bangunan villa ini ya. Saya merasakan ada
energi dalam bahasa itu kesedihan Kemarahan. dan juga kemarahan, cuma energi kesedihan dan kecewaan cuma itu saya rasakan. Mungkin bisa ditelisik lebih energi retro competition cuman ini berubah. Kalau saya pribadi lebih kenceng ke yang intensitas ini tadi, yang perempuan itu makhluk astral tadi. Mulai gak? pening. Kok ada nyul? Oke, sobat telisik mistis, nanti Bang Baim akan memvisualisasikan ke dalam kanvas wujud-wujud daripada entitas makhluk astral yang ada di sini. Ya, khusus. Oke, jadi gimana ya? Tinggal tugas saya lagi lah untuk memvisualisasikan ini tadi. Berarti Untuk explore lanjut. udah kita. Jadi bisa dibilang tidak 100% kesalahan mereka nih ya melakukan gangguan kepada manusia. Benar. Jadi sahabat telisik mistis, kita telah sampai kepada closing statement untuk malam hari ini di Villa Tua di daerah Tanah Seribu Pasar 6. Jadi kalau bangunan-bangunan tua yang tidak dihuni oleh manusia adalah merupakan media yang sangat sempurna untuk menarik entitas-entitas atau makhluk-makhluk astral yang berada di luar untuk mendiami lokasi tersebut. Dan juga dapat kita simpulkan bahwasannya sebelum bangunan ini, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kemungkinan besar sebelum bangunan ini berdiri, lokasi ini adalah merupakan tempat komunitas daripada makhluk astral itu Hutan ya. berada, memang tempat tinggal mereka. Dan sewaktu didirikan bangunan ini, mereka tuh tidak rela untuk meninggalkan secara penuh lokasi ini. Dan yang kedua adalah kemungkinan kisah-kisah ataupun story-story yang kelam lah bisa dibilang itu yang terjadi di lokasi ini seperti maka tadi kita bisa menangkap kesedihan dan juga kecewaan di lokasi ini. Jadi pesannya bahwasanya jadikanlah rumah kita sebagai tempat untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa dan juga untuk menebarkan energi-energi positif seperti kasih sayang dan juga cinta kasih. Sehingga apa? Sehingga rumah yang kita tinggali itu akan menjadi baiti jannati. Apa itu? Adalah merupakan rumahku adalah surgaku. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat telisik mistis telah terus mengikuti explore telisik mistis kita pada malam hari ini. Tentunya seluruh doa kita panjatkan buat kita semuanya, terkhusus juga buat seluruh sahabat telisik mistik di mata kalian berada. Bahwasanya siapapun yang sakit kita doakan sembuh, siapapun yang jodohnya tertunda semakin didekatkan, siapa yang rezekinya termacet kita doakan supaya rezekinya semakin lancar. Akhirul kalam, kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam supernatural, salam astral.